nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Perkenalkan, saya Atania, MC sore ini. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa bertemu lagi di Tadabbur Quran for Kids Online bersama Ustadz Israfil. Terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah join di sore hari ini. Berikut aturan saat kajian. Mengikuti kajian dalam keadaan berwudu dan mempersiapkan Al-Quran terjemahan. Masuk menggunakan nama asli anak. Melakukan komunikasi baik lisan atau chat dengan bahasa yang sopan dan santun. Tidak mengirimkan spam ke chatroom atau menjawab chat yang tidak baik. Dimohon untuk mute audio kecuali jika sedang sesi diskusi bersama Ustadz atau menjawab pertanyaan Ustadz. Segera kembali mute audio jika tidak dibutuhkan agar penjelasan dari Ustadz terdengar jelas. Jika melanggar dan sudah diperingatkan, maka host berhak untuk menonaktifkan atau mengeluarkan anggota dari Zoom. Sekian dari saya. Selanjutnya kepada Ustadz Israfil, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahyikum bi tahiyatil Islam wa sallimukum bi ahsanis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لا إله إلا أنت. Ikhwati fiddin, hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adik-adik santri ataupun murid-murid Tadabbur Quran for Kids ya yang online, yang hadir, yang tampak ataupun yang ikut di channel YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih di bulan-bulan haram, masih berada di bulan-bulan yang agung. Alhamdulillah dalam setahun ada 4 bulan yang agung. Allah sengaja pilihkan itu untuk kita. Allah suka dengan bulan-bulan itu bukan berarti Allah tidak suka dengan bulan-bulan lainnya. Tapi demikianlah Allah berfirman dalam surat Al-Qasas. Ya, kita buka surat Al-Qasas ayat 68. Surat ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikuna. Ya. Atania mau baca ayat 68 terjemahan surat Al-Qasas. Ya. Silahkan. Atau ada yang mau baca yang mendampinginya? Tafadhal boleh. Al-Qasas 28 ayat 68. Wa Atas. rabbukum yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu lah yang menciptakan dan Tuhanmu pula lah yang memilih. Ya. Maka oleh Allah kita diceritakan, kita diingatkan Allah ya terserah Dia mau menciptakan apa saja dan mau memilihkan apa saja. Ya, Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Maka lahumul khiyarah. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Alhamdulillah, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kemudian memilihkan dan hari ini kita dipilihkan oleh Allah masih berada di salah satu bulan-bulan agung, salah satu bulan-bulan haram. Maka alhamdulillah berada di bulan haram pilihan Allah Subhanahu wa taala dan kita akan melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya, di antaranya adalah berada di bulan haram Allah katakan
fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan haram. Nah, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, bulan yang sekarang di akhirnya, di akhir bulan, dan bulan depan, bulan Zulhijjah. Insya Allah kalau tidak besok berarti lusa kita akan masuk bulan yang baru. Kemudian eh, bulan Muharram, ya, bulan Muharram, bulan sesudah dari Zulhijjah. Berarti bulan ke-11, bulan ke-12, dan bulan ke-1. Ya. Maka nomor satu, jangan jahat, jangan zalim, jangan nakal, jangan berbuat maksiat. Kenapa? Karena berbuat dosa di bulan-bulan ini, bulan-bulan yang Allah pilihkan, Allah muliakan, itu dosa-dosanya bisa double. Bahkan bukan double, bisa triple, bisa banyak. Ya. Makanya Alhamdulillah, yuk adik-adik, ya, murid-murid Rumah Quran, juga yang mendampinginya, murid-murid Tadabbur Quran for Kids dan yang mendampingi. Ayo, nomor satu ingatkan semuanya, ingatkan diri masing-masing. Kalau di bulan-bulan ini jangan pernah berbuat maksiat, jaga diri. Kalau kita lemah, segeralah mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak memiliki kekuatan kecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak mungkin bisa ngapa-ngapain kalau tak pernah mengetahui siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan bisa merasakan sekali la haula wa la quwata illa billah itu benar-benar membuat kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, membuat kita menjadi orang-orang yang tahu siapa dirinya dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang mendengarkan azan, tapi dia tak bisa menyahut panggilan azan. Mungkin karena belum benar-benar memahami la haula wa la quwata illa billah. Mungkin belum. Makanya ketika ada yang memahami la haula wa la quwata illa billah, dia akan datang, dia akan sahut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan apa lagi tuh? Dia akan melakukan yang Allah perintah, dia akan tinggalkan yang Allah larang. Makanya Alhamdulillah hari ini berada di bulan ini, nomor satu ingatkan jangan berbuat zalim, ya, jangan menzalimi diri dan apalagi menzalimi orang lain. Oke, yang kedua kita akan masuk bulan Zulhijjah. Nah, masuk bulan Zulhijjah itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashr. Wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu fajar, demi 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Ya, demi 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Makanya kalau kita mau melakukan amal solih, tentu Rasulullah SAW sudah memberikan contoh apa yang bisa dilakukan di awal-awal bulan Zulhijjah. Karena di ayat barusan Allah berfirman, demi walayalin asyar, demi 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Maka tentu siapa lagi yang menjadi uswatun hasanah kita, siapa lagi yang menjadi teladan terbaik yang bisa kita tiru kalau bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kenapa dengan 10 malam pertama di awal Zulhijjah? Tentu banyak amal-amalan yang keren di awal bulan ini. Di antaranya adalah ibadah haji. Ya, ibadah haji itu ibadah yang agung dan letaknya pada salah satu bulan agung, yaitu Zulhijjah. Kemudian apalagi ada hari Arafah, ya, ada hari Arafah di 10 pertama bulan Zulhijjah, persisnya tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian ada apa lagi ya? Ada hari Nahar, hari menyembelih, hari berkurban. Itu tanggal 10 Zulhijjah. Berarti amal-amalan agung ini semuanya ada pada 10 pertama bulan Zulhijjah. Karenanya kita sebagai orang tua ataupun murid-murid di Tadabbur Quran for Kids sejak kecil kita harus paham. Jangan hanya menghafal wal fajri walayalin ashr. Jangan hanya kita hafal surat Al-Fajr, tapi kita pingin bagaimana surat Al-Fajr ini bisa kita mengerti. Ketika Allah berfirman tentang demi 10 malam pertama di awal bulan Zulhijjah, maka apa amalan-amalan yang bisa dan dapat kita lakukan. Yang kemudian ada lagi
Di awal-awal Zulhijjah ini, kalau kita perhatikan, Allah sebutkan demi 10 malam pertama. Tapi bukankah amalan-amalannya itu bukan hanya di malam harinya saja? Buktinya Arafah itu kan di siang hari. Maka jika bulan Ramadan adalah mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, makanya hari ini cari ataupun beramal salih pada siangnya juga. Ya, lailnya, malamnya, dan naharnya siangnya. Maka karena itu, ayo ya, Al-Quran yang sudah kita fahami, walayalin ashar, kita akan mempelajari bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Yang pertama, hadis Nabi yang mengingatkan ma min ayyamin, ya, tidak ada suatu hari atau tidak ada hari, ya, tidak ada hari. Karena ayam itu bukan cuma satu hari. Ayam itu hari yang lebih dari 3 hari. Karena 10 hari ini Rasulullah katakan ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, ya, bukan swalayan, ya, yang amal-amal soleh di dalamnya di sisi Allah itu sangat agung. Di sisi Allah sangat agung. Ya, baik pahalanya ataupun juga ganjarannya. Ya. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari amal soleh di waktu di hari-hari itu sangat dan amat disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad? Bagaimana dengan jihad? Kan jihad itu amalan tertinggi dalam agama Islam." Kata Nabi, "Walal jihad fi sabilillah." Ya, kalah jauh. Ya, lebih unggul beramal soleh di 10 hari ini dibanding jihad itu sendiri. Ya, kecuali ada orang yang keluar dari rumahnya, dia dengan hartanya, dengan jiwanya, dan dia tidak kembali lagi, alias dia mati syahid. Maka alhamdulillah hari-hari ini nomor satu kita harus paham tadi al-qasas, Allah yang pilihkan dan Allah juga yang menentukan, dan kita tidak punya pilihan, ya, melainkan mengamalkan, menjalankannya. Jadi 10 malam pertama ataupun 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka nomor satu, hari-hari yang 10 ini di sisi Allah, Allah sangat suka kalau kita beramal soleh. Kalau kita beramal soleh, ya, kakak. Jadi amal soleh apapun Allah suka. Tapi kalau kita pengen nggak perlu repot-repot mencari amal solehnya apa, nah, amal yang Nabi lakukan, kata Nabi, fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka karenanya, ayo kalian perbanyaklah bertahlil, kemudian bertakbir dan bertahmid. Ya, fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Makanya kalau kita tahu amal-amalnya mungkin ringan ataupun mudah dikerjakan dan pahalanya lebih banyak mengungguli pahala jihad, maka banyak-banyaklah kita mengucapkannya. Apa? Yang pertama tahlil. Jadi masuk tanggal 1 besok ataupun lusa, kita tunggu kabarnya nanti malam, ya, karena hari ini sudah 29 Zulhijjah, Zulqa'dah. Ya, 29 Zulqa'dah, ya. Nanti malam kita tunggu. Ya. Kalau memang benar besok sudah, berarti ya, tahu bulan ini cuma 29 hari. Kalau enggak, berarti bulan ini genap 30 hari. Ya. Maka banyak-banyak tahlil. Apa itu tahlil? La ilaha illallah. Banyakin tahlil. Ya, kakak. Atania, kemudian siapa lagi nih? Palestin, Bunbit, Pak Arif, Bunda Wulan, Kimi. Apa Kimi? Ya. Bu Nia. Jadi amal-amal solih nomor satu, banyak-banyak tahlil. La ilaha illallah. Ya, bahkan Rasulullah pernah bilang, ya, kalau hari Arafah itu kan hari yang Padang Arafah lah, ya. Padang Arafah itu kota ataupun tempat yang dia hidupnya cuma setengah hari dalam setahun.
Sisanya kota itu kota mati. Padahal disitulah orang berhaji. Ya. Ya kalau kita baca sejarahnya dulu Nabi Ibrahim alaihissalam Allah katakan panggil umat manusia supaya datang berhaji. Kata Nabi Ibrahim bagaimana memanggilnya? Panggil saja nanti kan aku yang menyampaikan. Maka Nabi Ibrahim pun mengatakan hai manusia datanglah kemari kalian berhajilah. Allah perintahkan untuk kalian berhaji. Allah sampaikan suara Nabi Ibrahim ke seantero dunia ketika itu. Dan Alhamdulillah hari ini lihat berapa juta manusia yang berhaji. Padahal zaman itu tidak ada mikrofon, tidak ada speaker, apalagi WhatsApp, internet, HP. Tapi sampai kemana-mana. Allah yang menyampaikan itu semuanya. Nah, hari Arafah adalah puncaknya ibadah haji. Ya. Yang kota tadi itu Arafahnya sendiri adalah kota yang setengah hari saja hidupnya. Dari semenjak matahari tergelincir zuhur sampai matahari terbenam. Itu saja. Jadi nanti kalau adik-adik pergi ke Mekah, coba jalan-jalan di Arafat, nanti ada signboard warna kuning. Ya, tulisannya di situ Bidayatu Arafat, Arafat starts here dan Nihayatu Arafat apa namanya? Arafat ends here. Jadi tempatnya tidak luas sekali, tidak terlalu besar. Ya muatlah untuk dihuni oleh jemaah haji, tapi tak terlalu besar, ya. Dan itulah wukuf. Nah, hari itu Allah mendengarkan doa-doa hamba. Hari itu ketika ada orang yang berdoa, Allah akan kabulkan doanya. Dan hari itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku dan juga aku adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Maka alhamdulillah yuk kita akan masuk 10 hari yang paling agung itu. 10 hari yang amal soleh di dalamnya apa namanya? Itu keren banget pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para bunda, ibunda, ingatkan anak-anaknya ya. Kakak, abang semuanya beramal soleh yuk. Ya, karena tadi sudah di awal kita ingatkan tentang bulan-bulan haram, maka jangan buat zalim, jangan jahat, jangan nakal, jangan lakukan hal-hal yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama banyakin tahlil. Maka di antaranya adalah la ilaha illallah itu sendiri atau juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah yang kedua takbir. Nah, yang kedua apa? Takbir. Nah, takbir ini Allahu Akbar. Tapi apakah takbirnya seperti orang-orang ketika sedang apa itu namanya? Apa namanya? Aksi enggak. Jadi bukan takbir Allahu Akbar enggak, ya. Jadi takbirnya ini ya takbir seperti biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Jadi takbir itu kita perbanyak hari-hari ini. Jadi mulai tanggal 1 boleh kita takbir seperti takbir Lebaran, boleh. Itu yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Juga sebelumnya sahabat Abdullah bin Umar. Jadi tahlil, takbir, dan tahmid itu seperti takbir pada Lebaran. Takbir ketika hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali boleh, 2 kali juga boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Ya, dua-duanya ada. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tahlil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jadi Allahu Akbar. Takbir. Walillahil hamd. Tahmid. Jadi mulai tanggal 1 kakak bisa. Kalian banyak-banyak bertakbir. Kenapa? Ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada hadis dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Abdullah bin Umar, beliau saat masuk bulan Zulhijjah, beliau takbir di pasar-pasar. Ya. Jadi dengan suara yang lantang, ya kakak. Katanya mungkin pakai apa namanya HP, kemudian suaranya di apa volumenya dinaikin, ya Kalestin juga. Jadi suaranya itu dikencengin, kemudian disetel. Ya, pas lagi di pasar atau ke mall, coba aja. Ya, bisa kok. Emang nggak dimarahin. Apalagi kalau minta izin ya di pusat informasi, boleh nggak kita setel itu takbir Lebaran? Boleh. Ya, rasa-rasanya nanti macam di Mekah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Boleh. Jadi alhamdulillah amal soleh yang Nabi lakukan, Nabi cuma katakan fa'aksiru fihinna minat tahlil, banyak-banyaklah ketika kau berada di 10 hari ini memperbanyak tahlil, takbir dan tahmid. Jadi semuanya terangkum dalam takbir hari raya tadi. Makanya ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang mendampingi anak-anaknya, kakak-kakak, abang-abang yang dengerin Ustadz sampaikan hari ini, Nabi melakukan itu. Apa? Nabi katakan perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid. Ya. Ustadz, terus kita mau ngapain lagi Pak Ustadz? Yang lain adalah kita memperbanyak amal soleh. Karena Allah, Nabi tak katakan hanya amal itu saja. Ya. Berarti kita bisa lakukan amal soleh yang lain, tentu bisa. Apa di antaranya? Bersilaturahim. Ya. Silaturahim itu tidak hanya mengunjungi orang. Silaturahim itu adalah ketika ada orang yang dia teman kita, teman lama kita, mungkin kita sempat kesel sama dia, kemudian kita putus hubungan kita dengan dia. Nah, yang begini tolong disambung, ya. Karena ini amal saleh. Jadi justru kaum muslimin itu bersatu, kaum muslimin itu semuanya baik-baik, ikhwanan, bersaudara. Ya, mungkin kakak sempat kesel sama ada yang ngebully kita. Nah, sambung silaturahimnya. Kata Nabi, laisal wasilu bil mukafi. Kata Nabi SAW, bukanlah orang yang disebut menyambung silaturahim itu karena dia membalas kunjungan kawannya ataupun membalas orang yang tadi udah baikin dia, enggak. Tapi yang hakikatnya orang yang menyambung silaturahim itu adalah dia menyambungnya ketika diputus tali silaturahim itu. Ya, mungkin kita pernah kesel, sekarang nggak usah kita kesel sama orang. Ayo legowo, ayo kita lapang dada. Bisa silaturahim. Yang berikutnya memberikan sedekah. Ya, traktir kawan itu insya Allah termasuk dalam bab sedekah. Ya, misalnya teman kita senang apa, kita berikan sesuatu atau kita ajak dia, ayo kita bareng yuk kemana? Kita akan lakukan sesuatu apa, makankah atau apakah? Ya, sedekah. Ya, hari ini sedekah tak harus ketemu, bisa online, bisa pakai tap doang, ya, bisa scan QR dan seterusnya. Sedekah, ya. Karena sedekah itu oleh Allah dalam Quran Allah bilang Allah bisa lipat pahalanya berkali-kali lipat, bisa sampai 700 kali. Jadi ayo silaturahimnya, kemudian sedekahnya, kemudian apa lagi? Qiyamul lail. Apa itu qiyamul lail? Kita bangun malam. Ya, tidak hanya berdiri untuk sholat, tapi bisa untuk kita gunakan tadabbur Al-Quran, kita mendalami ilmu dan di malam hari. Ayo. Kenapa Pak Ustadz? Karena 10 hari ini istimewa. 10 hari ini disebut dengan hari bergembira. Allah menyiapkan pahala di dalamnya berlipat-lipat. Ya. Coba bayangkan ada orang berhaji, kan dia berangkat haji nih. Kata Rasulullah apa? Ketika orang itu berangkat haji, kemudian dia melakukan semua yang diperintahkan, berarti manasik haji semua dia lakukan. Dan dia menjauhi rafat, perkataan yang tidak baik, ya, fusuk, perbuatan buruk, jahat, wal jidal, dan dia tidak berdebat, tidak debat kusir. Maka Rasulullah katakan kondisinya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Walaupun dia sudah umurnya 85 dan dia mengerjakan ibadah haji. Makanya apa? Rasulullah katakan kayaumin waladathu ummuhu. Kondisi orang yang berhaji dan diterima hajinya. Kemudian dia tidak melakukan 3 hal. Satu, tidak rafas, berkata kata-katanya semua dijaga. Kemudian buat fusuk dan tidak berbuat perbuatan yang fusuk, fasik, perbuatan jahat. Wala jidala dan dia tidak berdebat. Ya, fil haji di musim haji ketika sedang beribadah haji, maka dia kondisinya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya tanpa ada dosa. Ya kan? Keren. Makanya belum berhaji, semoga berhaji insya Allah suatu hari nanti zaman sendiri bersama keluarga besar tentunya. Makanya amal-amal di bulan ini ataupun di 10 pertama bulan Zulhijjah ini ahabbu ilallah, sangat Allah sukai, sangat Allah cintai. Tadi apa amalan pertama? Banyakin banyakin tahlil. Kemudian takbir, kemudian tahmid. Pak Ustadz, kalau saya bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, boleh Ustadz? Boleh. Itu masuknya dalam zikir dan doa. Banyak-banyak berzikir. Ada kakek-kakek zaman Nabi bilang, ya Rasulullah, udah banyak banget nih syariat Islam. Kebanyakan buat saya. Apalagi saya udah tua.
Apa nasihat engkau buat aku ya Rasulullah? Kata Nabi, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Sering-seringlah lisanmu, lidahmu basahi dengan zikir. Jangan sampai kering dari zikir. Berarti banyak zikir. Berarti zikirnya masuk apa? Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Boleh. Karena dalam Al-Kahfi kata Allah al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya. Jadi ada al-mal, harta, al-banun, anak-anak laki-laki, ya. Semuanya perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihat. Al-baqiyatus salihat kata para ulama apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini semuanya termasuk zikir, 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 zikir. Ya, jadi Rasulullah senang banget dengan zikir-zikir ini. Kata Nabi mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu lebih aku cintai dari semua yang disinari oleh matahari. Nabi sangat suka. Makanya Alhamdulillah hari ini kalau kita mau ada amalan-amalan yang mungkin ringan, kalau bahasa kita kan receh. Tapi sebenarnya bukan receh sih ya. Tapi pahalanya banyak, itu diantaranya zikrullah. Banyak-banyak zikir. Ya, tadi seperti siapa sahabat yang sudah tua tadi minta nasihat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, umurku sudah banyak, kemudian apa syariat Islam pun telah banyak. Gimana? Ada nggak satu nasihat buat aku? Kata Nabi, lidahnya jangan sampai, lisannya jangan sampai kering dari zikir. Makanya kalau kita mau banyak-banyak berzikir. Banyakin zikir. Ustaz, boleh nggak saya zikirnya dengan baca Quran? Wah, itu keren, keren. Kata Imam Nawawi rahimahullah, sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Ustaz, boleh nggak saya berpuasa? Ustaz, boleh. Wa minal hurumi fasum. Kata Rasul SAW, adapun pada bulan-bulan haram maka berpuasalah. Bulan Zulqa'dah boleh berpuasa. Puasa apa namanya? Puasa di bulan haram. Bulan Zulhijjah boleh puasa. Tanggal 10 hari boleh puasa. Tidak, 9 hari saja. Karena tanggal 10 Zulhijjah haram kita berpuasa. Berarti kalau saya tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah boleh berpuasa? Boleh. Kalau tak bisa semuanya, tanggal 9-nya saja pas puasa Arafah? Boleh. Pokoknya amal soleh di awal 10 hari ini, 10 bulan Zulhijjah ini, itu sangat Allah sukai, sangat Allah cintai. Nggak usah kita tanya, kenapa hanya bulan ini? Allah yang atur, Allah yang pilihkan. Ya, kita nggak bisa ganggu gugat. Makanya, ayo, yang sesudah tadi zikirnya mudah di lisan, diucap dan di sisi Allah sangat banyak pahalanya. Kalau pakai Al-Kahfi tadi, al-wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, maka bisa kita jadikan andalan, ya, amalan andalan. Untuk apa? Kita jadikan rutinitas setiap hari. Ya, kakak, Kalestin, siapa lagi? Para umahat bunda yang ikut, ya, mendampingi, ingatkan anak-anak lisannya banyak zikir. Dengan dia murajaah hafalan Quran lebih bagus lagi tentunya. Ya, ibu bisa mendampingi anak-anak, ya, mendengarkan hafalan Quran mereka, memurajaah hafalan mereka. Itu keren karena itu termasuk zikir yang paling afdal, zikir yang paling utama. Setiap satu hurufnya Allah berikan 10 pahala, 10 poin. Ya, kata Nabi dalam hadis Tirmizi, aku tidak pernah mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya, dan setiap satu huruf itu, ya, diberikan satu kebaikan, yang satu kebaikan itu dengan 10 poin. Ya, wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan dicatat seperti apa? Dengan 10 poin. Makanya setiap satu huruf kita dapat pahala. Makanya kalau satu halaman kita mungkin 500 huruf ataupun 300 huruf, ya. Jika kita kalikan 15 baris, ya, dan satu barisnya 30 huruf contohnya, ya. Itu udah berapa ribu kita dapat poin setiap kali kita menyelesaikan satu halaman. Maka alhamdulillah, ingat 10 malam ataupun 10 pertama bulan Zulhijjah. Walayalin asyar, demi 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Makanya malam di sini artinya hari, ya, sehari semalam. Alhamdulillah Allah suka hari-hari ini dengan kita memperbanyak amal soleh.
amal soleh kita akan dibalas dengan pahala yang sangat agung, maka jangan kita lewatkan. Apalagi sudah tadi sholat sudah sholat malam sudah, zikir sudah, doa sudah, sedekah sudah, silaturahim sudah, berpuasa sudah, maka yang berikutnya adalah jangan kita sendiri. Jangan sendirian, ajakin yang lain. Ya, kakak tanya, ajakin kakaknya, ajakin adik-adiknya, ajakin bunda. Palestina juga sama, ajakin yang lain. Ajakin yang lain. Kenapa? Karena kalau kita ajakin yang lain, pahalanya buat kita juga. Mandala ala khairin. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan pada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala tanpa Allah kurangin sedikit pun pahala orang itu dan pahalanya dia. Ayo kita ajakin yang lain. Ingetin misalnya yang sekarang lihat di medsos, ayo kasih tahu di medsos. Sekarang kita sedang berada di bulan Zulhijjah, ya. Atau nanti malam kita tunggu kabarnya, ya. 10 hari ini amal soleh di dalamnya agung di sisi Allah. Allah suka, Allah mencintai sekali hari-hari yang 10 ini. Maka ayo mulai kita kembangkan sayap kita. Kita mulai ngajak orang-orang di sekitar kita, kerabat terdekat untuk yuk kita banyak-banyakin amal salih. Ajak mereka murojaah, ajak mereka bersedekah, ajak mereka silaturahim, sambung yang pernah memutus, sambung tali silaturahim yang pernah putusin kita, sambung apalagi orang-orang yang pernah mungkin jahatin kita, ngebully kita. Kita adalah orang mukmin yang bersaudara. Ingat kita kalahkan semua ego kita kalahkan hawa nafsu kita. Untuk apa? Jangan sampai kita berbuat zalim di bulan-bulan ini, tapi memperbanyak amal-amal saleh. Apalagi amal saleh yang ada di bulan ini Pak Ustadz. Tadi haji sudah, kemudian hari Arafah sudah. Nah di hari Arafah adalah hari yang ketika kita Allah tunggu doa-doa hambanya. 6 jam Allah tunggu doa-doanya. Kita mau curhat apa? Zikirnya sudah tadi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Mintalah pada Allah. Jangan justru kita tidur 6 jam, jangan tidur. Ngomong sama Allah, duduk di atas sejadah, duduk di mihrab, duduk di pojokan kamar atau duduk di masjid atau di manalah. Pokoknya di hari Arafah nanti dari ba'da zuhurnya sampai matahari tenggelam, maka di situ tidak hanya zikir, Allah ingin dengarkan doa-doa. Apa yang kita minta? Ya. Dan kata Nabi, di hari Arafah Allah banyak membebaskan hambanya dari api neraka. Minta agar supaya khilaf kita jangan pernah sampai membuat Allah masukkan ke dalam neraka. Wa qina adzabannar. Kita doa setiap hari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah berikan untuk kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Jangan sampai keburukan khilaf kami, salah kami, dosa kami membuat kami engkau masukkan ke dalam api neraka. Jadi subhanallah, enak banget jadi orang Islam. Enak banget kan? Jadi hari Arafah tuh doa aja Ustaz, doa. Mau minta apa? Ngomong sama Allah. Ada mungkin yang mau minta belikan laptop, minta sama Allah. Ya Allah agar supaya aku pengen bisa belajar lebih tekun lagi, bisa belajar lebih asyik lagi ya Allah. Bukan berarti aku hanya mencintai dunia, tapi untuk memudahkan urusan akhiratku dengan cara aku mengharapkan hadirnya benda ini, barang ini, dan insya Allah itu yang baik buat aku. Minta sama Allah. Ya, misalnya ada kakak yang mau ke sekolah tapi tak ada kendaraan, mau pergi nggak ada ongkos, mungkin minta sama Allah, mungkin beli sepeda, mungkin beli apalah, minta sama Allah. Allah dengar hari itu semuanya menengadahkan tangannya, jutaan umat manusia di padang Arafah di Mekah itu berdoa minta sama Allah. Yuk, ajakin yang lain. Mungkin ada kakak-kakaknya yang belum punya jodoh, minta sama Allah. Mungkin ada kakak-kakak yang ingin punya adik lagi, minta sama Allah. Hari Arafah. Hari terbaik dalam sepanjang tahun dan isinya adalah doa. Panjatkan doa, ya. Doa apa? Kita minta apa? Tentu jangan lupa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan lupa doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kenapa? Dulu Nabi Adam dosanya cuma satu, tapi doanya hampir seharian dia minta, setengah hari itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Bayangkan kan, Nabi Adam berdoa setengah hari. Kenapa? Karena dosa yang dilakukan. Apa dosa yang dilakukan? Allah cuma bilang jangan deketin pohon itu. La taqrabah hadhihi syajarah. Fatakuna minal zalimin. Kau nanti akan bisa masuk kategori orang zalim. Benar. Nabi Adam alaihissalam melanggar perintah itu. Ya tentu fa'azallahuma syaitan karena godaan-godaan syaitan. Tapi dia minta sama Allah, Rabbana zalamna anfusana. Ya, begitu pula orang tua yang mendampingi anak-anak. Coba anaknya yang masih kecil, perhatikan.
Mereka punya doa untuk orang tuanya. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku karena keduanya sudah mendidikku, mentarbiyahku di masa kecil. Jadi anak-anak doakan kita bukan karena kita sayang mereka di saat mereka masih kecil, tapi karena kita mendidik mereka ketika mereka masih kecil. Mumpung anak-anak masih kecil, ingat doanya tadi, ya Allah warhamhuma, sayangi orang tuaku, ayah bundaku, kama rabbayani sebagaimana keduanya mentarbiyahku, rabba yurabbi tarbiyatan. Bukan masalah saya sayang atau tidak. Sudahkah kita mendidik anak-anak kita di masa kecilnya? Kenapa nggak kabiran? Kenapa doanya kama rabbayani shaghira? Biar kita perhatikan itu. Jangan sampai teledor, jangan sampai kelewat. Ibu-ibu jangan sampai kelewat. Pendidikan masa kecil itu sangat penting. Sangat penting. Buktinya doa tadi. Kama rabbayani shaghira. Seperti mana keduanya mendidik, mentarbiyah aku di waktu aku masih kecil. Andaikan pendidikan di waktu yang sudah di saat anak-anak sudah besar, tentu doanya kama rabbayani kabira. Ya kan? Makanya alhamdulillah ibu-ibu yang sudah mulai sadar, bapak-bapak yang sudah mulai ngerti, anak-anaknya jangan dilupakan. Ingat mereka butuh pendidikan bukan ketika saat besar, tapi saat mereka masih kecil hari ini. Rabbayani shaghira. Ingat doa, minta sama Allah. Makanya kalau kita mengerti dulu siapa yang pernah bilang itu ya, ada Imam ya, Imam Ahmad kalau tidak salah atau siapa, saya lupa. Jika ada anak yang dalam setiap habis sholatnya dia tak pernah doakan orang tuanya, dia lupa mendoakan orang tuanya, dia masuk kategori anak durhaka. Kayak ada seorang datang pada Pak Kiai, Pak Kiai saya anak soleh bukan? Pak Kiai nanya, kamu doakan orang tuamu enggak? Alhamdulillah saya doakan Pak, berarti kamu anak soleh. Semudah itu, sesimpel itu Pak. Iya, kata Nabi SAW, awwaladin salihin yad'u lahu. Ya, di antara tiga hal yang menjadi sedekah jariah, pahalanya mengalir terus buat mereka yang sudah dikubur adalah doa anak yang saleh buat orang tuanya. Berarti di antara ciri solehnya anak adalah dia doakan orang tua. Coba adik-adik perhatikan hari ini pernah nggak hari habis setiap sholat kalian doakan orang tua kalian? Kalau memang kalian doakan, semoga itu pendidikan yang sudah ditanamkan di dalam rumah-rumah. Yuk banyakin doa. Ya, doa-doanya mungkin tidak terlalu banyak, tapi diulang-ulang terus seperti halnya Nabi Adam alaihissalam. Maka Rasulullah memperbanyak la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyakin yuk. Ustaz ada nggak doa yang spesial yang lain? Dulu Nabi Musa pernah minta sama Allah. Kata Nabi Musa, ya Allah aku mau dong sesuatu yang ya kalau engkau ajarkan untukku spesial buat aku. Kata Allah ke Musa, Qul la ilaha illallah. Wahai Musa katakan la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, ya Allah la ilaha illallah seluruh orang umat manusia tahu. Iya kata Allah, sekiranya la ilaha illallah diletakkan di atas suatu timbangan dan dunia seisinya di satu timbangan yang satunya lagi, lama alat bihinna la ilaha illallah. Tentu yang akan lebih berat adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya di hari Arafah, 6 hari. Kemudian apalagi yang bisa kita baca Pak Ustadz? Nabi SAW mengingatkan siapa yang berdoa kemudian di akhirnya dia membaca doanya doa Nabi Yunus, saudaraku Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maka Allah akan kabulkan semua doa-doanya. Misalnya apa kakak tadi minta, ya Allah pengen sepeda biar membantu perjalananku ke sekolah. Ya Allah pengen aku punya gadget ataupun laptop biar membantu tugas kelasku, tugas sekolahku. Minta sama Allah nggak apa-apa kok hari ini. Memang anak-anak butuh itu. Ya, semoga dapat digunakan dengan baik. Ya, makanya minta sama Allah. Kemudian di akhir doanya sesudah doakan orang tua ke warhamhuma kama rabbayani shaghira, doa juga untuk dirinya Rabbana zalamna Rabbana atina. Kayak di akhir doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Siapa yang berdoa dengan doa saudaraku Yunus Zunnun, maka Allah akan kabulkan doa-doanya. Ya, kakak Tania bagus tuh. Ya, mintalah apapun yang diinginkan. Ya Allah, supaya orang tuaku nggak lagi suka marah-marahin aku, suka ngomel-ngomelin aku, minta sama Allah. Ya, Allah dengar kok. Ternyata nanti habis hari Arafah, bunda nggak suka ngomel-ngomel, ayah nggak suka ngomel-ngomel. Wih, keren banget kan? Nah, doalah minta apa lagi habis itu. Maka alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, para wali, santri, wali murid yang mendampingi anak-anak dan anak-anak, kakak-kakak, abang-abang, ingat
ada amal soleh di bulan-bulan ini, di khusus di 10 hari pertama. Ustadz, apalagi amal solehnya Pak Ustadz? Nah, di antara amal solehnya adalah inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ya, fasalli li rabbika wanhar. Salat sudah kita kerjakan siang dan malam, sehari 5 kali, 5 waktu salat. Tapi kata Allah, dan menyembelihlah hewan kurban, berkurbanlah, kurban. Ya, Kak Listin, Atania, kakak-kakak yang lain, ya. Kalian bisa berkurban, kurbanlah. Ya, latihan dari sekarang. Ingatkan Bunda, ayah mau kurban apa kita tahun ini? Insya Allah Bapak kurban ini, Papa niatkan untuk kalian semua. Ya, ayah niatkan untuk kalian semua, adik-adik, anak-anak. Ya boleh, boleh Ustaz, boleh. Jika dia satu keluarga boleh. Ya, apa yang bisa kita kurbankan? Sapi boleh, kambing boleh, domba boleh, bahkan unta juga boleh. Kenapa Pak Ustadz? Karena tanggal 10 Zulhijjah kita kan salat Idul Adha. Tapi hari itu dikenal dengan hari Nahar, Yaumun Nahar, hari menyembelih. Makanya fasalli li rabbika wanhar. Kalau tadi di surat Al-Fajr walayalin asyar tentang 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka inna a'tainakal kautsar, sungguh telah kami berikan padamu wahai Nabi nikmat yang sangat banyak. Kita coba hitung-hitung, kita punya pengeluaran setahun, ya, banyak apa enggak? Semuanya rezeki dari Allah. Nah, karena itu salatlah dan jangan lupa berkurbanlah. Ya, dan jangan lupa berkurban. Nah, ini amalan yang paling bagus di hari tanggal 10, mengalirkan darah hewan kurban. Nanti hewan kurban ini Allah katakan Allah tak ambil dagingnya, Allah tak ambil darahnya, tapi Allah ambil ketakwaan kalian. Ya, Allah hitung. Ya, ada orang dia rela mengorbankan jutaan rupiahnya. Ya, dia belikan hewan kurban terbaiknya. Ya, mungkin ada domba 1 kintal bertanduk bagus, kambing ya 15 juta dia keluarkan. Tapi untuk siapa? Apakah untuk dia makan sendiri? Enggak. Ternyata banyak yang mengambil manfaatnya dari warga sekitar, jamaah masjid, orang-orang miskin, orang-orang terlantar, orang-orang yang bercukup, orang-orang yang minta-minta. Semua merasakannya. Ingat, 15 juta sehari habis. Enggak sampai sehari. Cuman sebentar. Pagi keluar kandang, siang masuk di panci, dimakan orang, sore dah dibuang. Lihat kan, 15 juta, 25 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta, 100 juta. Tapi kalian keluarkan kurban itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah. Sembelihlah hewan kurban. Berikan yang terbaik. Makanya ingat, hafalan kita juz 30 udah banyak. Abang kakak-kakak banyak hafalan kalian. Tapi mengamalkan apa yang dihafal. Ya. Jadi mengamalkan fasalli li rabbika wanhar seperti apa? Ya, kata salat, salah, sudah. Fasalli li rabbik, salat untuk Allah, nggak mungkin untuk yang lain. Kemudian jangan lupa wanhar, sembelih kurban, sembelih hewan kurban. Yang paling kecil kambing, tidak juga, ya. Kalau memang lihat ke bodinya memang kambing kecil, tapi kalau kambing yang 100 kilogram, 1 kintal, kan besar. Oh boleh Pak Ustadz, boleh. Bahkan Rasulullah SAW menyembelih 2 ekor domba yang gemuk bertanduk, warnanya putih, ada hitam di matanya, ada hitam di kakinya, ada hitam di perutnya. Nabi pernah. Berapa ekor Pak Ustaz? 2 ekor. Satu niatnya untuk keluarga beliau, satu lagi beliau niatkan untuk umatnya. Ya, makanya Alhamdulillah itu di antara amalan terbaik di hari Nahar, tanggal 10 Zulhijjah. Apa menyembelih hewan kurban. Kalau begitu hari ini persiapkan. Kakak, abang, ajak orang tua. Ayah tahun ini boleh nggak aku mau ikut lihat ayah ke kandang? Ngapain nak? Katanya kalau nggak salah besok tanggal hari Kamis tanggal merah ya. Pergilah ke kandang, lihat seperti apa binatang-binatang ternak yang sudah Allah siapkan untuk manusia. Ya, Allah tundukkan. Allah tak jadikan kambing itu buas, liar seperti singa. Coba kambing itu seperti singa. Susah kita nanti mau nyembelih. Mau disembelih, susah. Tapi Allah katakan Allah tundukkan semuanya itu untuk kalian. Ya, sapi juga sama. Allah tundukkan untuk kita. Unta juga sama. Makanya fasalli li rabbika wanhar. Salat dan berkurbanlah. Salat sudah, berkurban kapan? Setahun sekali saja. Itu minimal.
Kalau dia mau bersedekah di selain itu boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau dia mau berkurban, maka harinya tanggal 10 Zulhijjah. Kalau dia mau hari tanggal 11 boleh. Ada 3 hari tasyrik. Kata Nabi itu semuanya hari makan dan minum. Jadi bersenang-senanglah, happy lah kita. Tambah ya, makan daging, makan apa. Ya, oke adik-adik. Insya Allah amalan baik banget di 10 pertama bulan Zulhijjah. Pak Ustadz, aku nggak mau aku makan kambing, aku makannya yang lain aja. Apa? Sayur. Oke. Ingat ya, cerita sayur ada di Quran kok. Ya, Kalestin tahu nggak ada cerita sayur di Quran? Atania tahu nggak? Ibu-ibunya tahu nggak? Ada cerita sayur loh dalam Al-Quran. Di surat apa deh? Surat Al-Baqarah ayat 61. Ya, Al-Baqarah 61. Ini cerita sayur di dalam Al-Quran. Kata Allah suatu hari Nabi Musa, apa namanya, umat Nabi Musa, Bani Israel mengadu pada Nabi Musa. Coba siapa yang mau baca ceritanya? Ya, Artinya aja. ayat 6. Silahkan. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kena adas, dan bawang. Ia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Sebentar, Berilah katanya. sesuatu. Lihat ya kata-katanya Musa. Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk padahal sebelumnya Tuhan telah memberikan yang baik? Berarti menurut ayat ini sayur itu buruk atau baik? Kan tadi dia bilang begini, Musa ngomong dong ke Tuhan, mintakan pada Tuhan, kami bosen makan ini aja. Tahu nggak apa makan ini aja? Salwa. Allah telah berikan manna dan salwa. Manna sebagai minumannya, salwa sebagai makanannya buat Bani Israel. Tapi ternyata mereka tuh bosen makan itu terus. Dia bilang ke nabinya. Jadi umat masa lalu itu dia kalau apa-apa ngadukan ke nabi, dari nabi ngomong ke Allah. Jadi mereka bilang kami bosen Musa. Masa itu aja, masa salwa terus. Emang salwa itu apaan Pak Ustadz? Salwa itu adalah ya kalau Ustadz bahasakannya ayam goreng. Kenapa? Karena dalam tafsir disebut salwa itu seperti burung puyuh. Seperti apa? Burung puyuh. Kalau salwa itu seperti burung puyuh, berarti kan hari ini yang paling mendekati ya apalagi kalau bukan ayam goreng dong. Kok ayam goreng Pak Ustadz? Ya kan ayam goreng anak-anak dia melihat Upin Ipin ayam goreng, Nusarara ayam goreng, apalagi yang ayam goreng? Ayam goreng semua. Orang-orang pada makan ayam goreng. Tapi ketika orang anak-anak tuh pada suka ayam goreng, bundanya malah suruh makan sayur. Lihat tadi apa kata Allah, mereka minta agar supaya yang ditumbuhkan bumi seperti sayur mayur, kemudian bawang putih, timun, bawang putih, kacang adas, bawang merah. Berarti mereka minta sayur. Musa merespon, kalian serius? Kalian beneran pengen yang itu? Hah? Kenapa kalian minta sesuatu yang buruk? Tuh bahasa di terjemahannya ya. Padahal Allah telah memberikan untuk kalian sesuatu yang lebih baik. Berarti kalau tuh terjemahannya dipakai, oh mengerikan. Kenapa mengerikan Pak Ustadz? Karena di sini disebut apa? Sayur itu baik atau buruk? Sayur itu baik atau buruk? Kakak, Kalistin. Baik. Baik apa buruk? Kalau di ayat barusan. Nabi Musa bilang apa? Mengapa kalian minta sesuatu yang buruk padahal Tuhan telah memberikan untuk kalian yang lebih baik sebelumnya? Nah, Atania, sayur itu menurut cerita ini baik atau buruk? Ayo, gimana? Buruk. Buruk. Mengapa disebut buruk? Ustadz sih kurang pas terjemahan buruk ya. Saya tak mau lah bilang dia buruk. Bahasa terjemahannya begini. Mengapa kalian meminta sesuatu yang mutunya lebih rendah, grade-nya di bawah ketimbang sebelumnya Allah telah berikan untuk kalian yang lebih baik. Jadi kalau dalam dibikin piramida makanan, sayur itu di bawah, di atasnya ada daging, ada ayam, ada unggas, ada daging kambing dan begitulah.
Makanya Nabi Musa bilang, ya sudah kalau memang itu permintaan kalian, begini saja, masuklah ke negeri itu, kalian akan dapatkan apa yang kalian inginkan, dan Allah apa timpakan kehinaan, kenistaan, kemiskinan, dan Allah memurkai orang-orang itu. Kenapa mereka tak pandai bersyukur? Allah udah kasih yang enak, mereka minta yang selain itu. Ya, makanya yuk jangan kita tak pandai bersyukur. Itu poinnya adalah jangan kita menjadi orang yang tidak pandai bersyukur. Harus pandai bersyukur. Ya, karena orang kalau tak pandai bersyukur, itulah yang terjadi. Apa? Seperti yang Allah ceritakan barusan. Memangnya kenapa Pak Ustadz? Mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceritanya gara-gara sayur loh. Sayur. Maka alhamdulillah anak-anak hari ini dia makan sayur. Enggak, bundanya suruh makan sayur. Padahal mereka pengen makan ayam goreng. Mereka pengen pengen makan yang enak, tapi bundanya bilang sayur lebih enak. Ternyata bukan karena enak atau enggak, karena uang tak cukup. Ya, karena apa? Uangnya tidak cukup. Ayo dong ya, ini sedikit cerita tentang sayur mayur. Makanya bukan berarti nggak boleh, tapi begitulah kisahnya. Allah sudah berikan yang enak, tapi mereka malah ternyata minta yang mutunya di bawah itu, grade-nya rendah. Makanya jangan kita katakan itu yang bagus tuh ini, enggak. Silakan makan, ada sayur makan, ada ayam makan, ada lagi apa? Pokoknya alhamdulillah demikian cerita singkatnya ya karena waktu kita terbatas kita balik ke cerita tadi kurban ya hari nahar. Kalau tadi di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini ada apa? Hari nahar, hari menyembelih, ada hari Arafah Allah dengarkan doa-doa hamba dan Allah banyak membebaskan orang dari api neraka. Kemudian ada haji dan itu ambil ibadah paling agung ya rukun Islam yang kelima. Kemudian kita disuruh banyak zikir, banyak ngaji, banyak silaturahim, banyakin amal soleh lah di situ kan. Makanya orang-orang disuruh untuk menyembelih kurban dan Allah tentukan hewan kurbannya. Ya ada 8 Allah tentukan. Ya jantannya kambing, betinanya kambing. Jantannya domba, betinanya domba. Jantannya sapi, betinanya sapi. Jantannya unta dan betinanya unta. Kenapa nggak berpasangan? Mereka kan bukan laki bini tuh, bukan suami istri dong. Ya jadi boleh boleh kambing jantan, boleh kambing betina, boleh domba jantan, boleh domba betina. Pokoknya 8. Ya, jadi tidak harus yang jantan doang, ya betina juga boleh. Kemudian bagaimana di hari apa kita menyembelihnya? Tanggal 10 sesudah sholat Idul Adha. Jadi kalau menyembelihnya sebelumnya berarti dia terhitung sedekah bukan berkurban. Makanya kita mengatakan dalam salat kita inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sesungguhnya salatku, kurbanku, hidupku, matiku semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya memberikan yang terbaik buat Allah Subhanahu wa taala dan diambil manfaatnya oleh orang-orang banyak. Karenanya ibadah kurban itu hanya ada di bulan Zulhijjah saja. Dan sembelihlah lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Binatangnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ternyata Allah ceritakan dalam Quran, tahu nggak apa? Buka surat Al-An'am. Buka surat apa tadi? Al-An'am. Ayat berapa Pak Ustadz? Ayat 146. 146. Ya, Allah ceritakan ke kita. Apa cerita Allah? Coba kita cek. Apa cerita Allah buat kita? Siapa yang tahu? Boleh dibaca kakak? Ada yang mau baca terjemahannya? Silakan. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku dan kami haramkan kepada mereka Pelan-pelan, kakak. Pelan-pelan. Pada orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku.
Kakak Atania, hewan apa yang ada kukunya? Hewan apa yang ada kukunya? Kambing. Kambing. Berarti orang Yahudi boleh nggak makan kambing? Boleh. Tadi ayatnya gimana? Dan kami haramkan atas Yahudi? Dan kami haramkan atas orang Yahudi apa? Semua hewan yang berkuku. Kalau kambing berkuku berarti orang Yahudi boleh nggak? Enggak. Nggak boleh. Jadi orang Yahudi nggak boleh makan kambing kalau begitu. Ayam ada kukunya nggak ayam? Kalau ayam ada kukunya nggak? Ada. Berarti orang Yahudi boleh nggak makan ayam? Enggak. Enggak juga. Terus orang Yahudi boleh makan apa? Orang Yahudi terus boleh makan apa? Nggak boleh makan apa-apa. Boleh makan hati. Jadi orang Yahudi itu nggak boleh dia makan yang berkuku. Waduh, terus gimana dong Pak Ustadz? Kalau begitu, terus kenapa dia punya ini Ustadz? Makanya kita harus tahu. Ini loh Allah kasih tahu di Quran. Orang Yahudi itu juga nggak boleh makan ayam. Karena ayam itu berkuku. Orang Yahudi itu tak boleh makan kambing. Karena kambing berkuku. Terus boleh makan apa? Terus bagaimana biar dia bisa boleh makan ayam, boleh makan apa? Ya kalau orang Yahudi mau makan ayam, gampang. Kenapa dia berkuku dan boleh gampang? Caranya gimana? Masuk Islam. Ya kan? Jadi kalau orang kafir, orang Yahudi masuk Islam, dia boleh makan ayam? Boleh. Karena yang nggak boleh itu cuma orang Yahudi saja. Ya. Berarti Allah tuh ngasih tahu loh. Allah cuma ngasih tahu apa? Orang Yahudi kami haramkan atas mereka semua hewan yang berkuku. Waduh, nggak enak dong jadi Yahudi. Ya nggak enak. Yang enak jadi apa? Orang Islam. Kenapa? Orang Islam boleh makan apa aja. Yang halal disembelih karena dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, apalagi yang Allah haramkan atas orang Yahudi? Lemak sapi dan domba. Jadi orang Yahudi nggak boleh makan lemak. Lemak sapi nggak boleh dimakan orang Yahudi. Kakak Atania makan lemak sapi nggak? Kalau ada lemak dimakan nggak? Nah, kalau ada sate dimakan nggak lemaknya? Kakak Atania. Atau dibuang? Hmm. Gimana? Palestina kalau ada lemak sapi atau domba dimakan nggak? Dimakan. Dimakan atau dibuang? Dimakan. Nah, ingat, yang nggak boleh makan lemak sapi dan domba Yahudi, bukan orang Islam. Tapi kalau ada orang Islam yang nggak makan lemak, berarti dia mirip siapa? Mirip siapa? Ya. Yahudi. Ya, emang gitu, Ustaz. Ya begitu punya ayatnya, gimana? Tapi emang iya Pak Ustaz ya. Kan ayatnya tadi udah ada kakak baca. Gimana Kak? Tapi Ustaz, nggak pakai tapi lagi. Berarti sebenarnya yang tak boleh makan lemak sapi, lemak domba itu Yahudi. Tapi kenapa hari ini orang Islam dibilangin tak boleh makan lemak? Ya nanti kolesterol. Kata siapa? Siapa yang bilang kolesterol? Jangan-jangan orang Yahudi itu ngajak-ngajak kita aja. Dia yang tak boleh makan lemak, diajak-ajaknya kita, dicarikanlah alasan-alasannya. Ya enggak? Ya juga Pak Ustadz ya. Kita tak tahu Pak Ustadz. Makanya kakak, ini ayat Quran. Allah ceritakan di Quran. Supaya apa? Supaya kita paham. Ini Allah benar dalam hal ini. Jadi lemak sapi tak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Kalau memang dia benar-benar. Makanya Rasulullah pernah bilang begini. Apa kata Rasulullah? Allah melaknat. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi itu karena Allah mengharamkan lemak sapi dan domba untuk atas mereka. Tapi mereka menjadikannya minyak. Kemudian mereka menjualnya. Mengambil keuntungannya. Nah, disitulah mereka melanggar lagi. Ngakalin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakali syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita jangan begitu.
Allah bilang boleh, boleh lah. Jangan kita bilang nggak boleh. Tapi Ustaz, tapi apa lagi? Ya, jadi kalau kita paham, nah beginilah ceritanya. Ya, beginilah oleh Allah diingatkan semua kita yang baca Al-Quran. Jangan seperti Yahudi. Emang kenapa dengan Yahudi, Pak Ustaz? Beginilah cerita orang tuh. Orang Yahudi itu kenapa Pak Ustaz? Orang Yahudi itu ternyata oleh Allah haramkan lemak sapi dan domba. Mereka tetap mereka apa mengkonsumsinya dengan cara apa? Mereka tak makan makan tapi mereka ambil apa tuh namanya? Ambil keuntungannya. Mereka ambil keuntungannya. Ya, berarti kita jangan seperti Yahudi ya. Kenapa Pak Ustaz? Karena Yahudi itu Allah bilang ghairil maghdubi alaihim. Allah apa tuh namanya? Allah murka. Allah murka ya orang Yahudi. Ya, Allah murka pada orang Yahudi. Ini jahat dia sama Allah. Allah hukum mereka dan hari ini kita lihat ya, gimana orang-orang Yahudi itu Allah ceritakan dalam Quran kami haramkan haramkan apa tadi? Lemak sapi dan lemak domba untuk atas mereka. Terus apa lagi? Lanjut kakak. Kami haramkan lemak sapi dan domba. Terus apa lagi? kecuali yang melekat di punggungnya atau yang dalam isi perutnya atau yang bercampur dengan tulang. Jadi ada tiga yang boleh oleh Yahudi itu kalau dia tetap mau makan lemak, lemak yang ada di punggung sapi atau domba. Ternyata ada nggak di punggungnya? Nggak ada. Di punggung sapi itu nggak ada lemak, adanya tulang. Tapi kalau kata Allah kalau ada kau boleh makan. Dicari-cari tak ada. Ya, mereka jahat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kemudian apa lagi? Yang melekat di tulang punggungnya atau juga yang ada di dalam perutnya. Berarti jerawan boleh, tapi ternyata di jerawan nggak ada. Terus mereka boleh makan apa Ustaz? Ya nggak boleh lah. Kenapa? Dzalika jazainahum bibaghihim. Kemudian satu lagi yang ada yang melekat dengan tulangnya. Nggak ada yang melekat dengan tulang. Mana ada lemak melekat sama tulang. Ya, kata Allah demikianlah kami hukum mereka karena mereka durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah dalam hal ini benar. Ya, Allah dalam hal ini benar. Allah tidak bohong. Mereka yang justru selama ini apa? Memanipulasi, mereka menipu. Makanya mereka tak boleh makan lemak, kita pula ditakut-takutin, nggak boleh makan lemak karena lemak itu mengandung jadi kolesterol. Nah, itulah. Karena kita nggak mau baca Quran, akhirnya kita termakan propaganda orang-orang itu, kita pun tak makan daging, lemak sapi dan domba. Padahal yang haram makan lemak sapi dan domba siapa? Orang-orang Yahudi. Oh gitu ceritanya Ustaz ya. Begitulah ceritanya. Sedikit ya. Terus mereka bolehnya gimana Pak Ustaz? Tadi udah kita sampaikan kalau mereka tetap mau makan, mereka tinggal gampang banget masuk Islam. Udah paling mudah deh itu. Cara mereka biar bisa makan enak, masuklah Islam. Ya, karena nggak ada cara lain. Oke, Allah ingatkan kalau kamu mau, kamu ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu caranya. Tapi kalau kamu tak ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu mau ikut siapa lagi? Nah, makanya Alhamdulillah hari ini kita ngikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita bisa makan yang enak, ya. Tapi orang-orang itu nggak bisa makan enak. Jadi ternyata makan enak itu ada dalam Islam, ya. Tapi jangan lupa cerita ini supaya kita ambil pelajaran. Jangan ya diulang lagi jahatnya orang Yahudi. Ya, pandai-pandai kita mensyukuri pemberian Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya dan seterusnya. Karena kalau kita nggak mau mensyukuri apa yang Allah sudah berikan buat kita, khawatirnya adalah nanti kita seperti Yahudi juga. Memang kenapa dengan Yahudi Pak Ustadz? Nah, Yahudi itu ya tadilah. Allah sudah larang, Allah sudah ngasih, mereka tak pandai syukur. Allah larang, mereka ngakal-ngakalin, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, jadi amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini keren banget. Ada ibadah haji di situ, dan ini bulan yang agung. Ada hari Arafah di situ, dan itu adalah hari yang agung, dan ada hari menyembelih, dan itu juga amalannya agung banget. Ya, sebelum hewan kurban kita nanti darahnya tumpah ke bumi,
Allah sudah terima ketika kita menyembelihnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan masih banyak tentunya pelajaran-pelajaran lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mendampingi anak-anaknya, ingatkan semuanya supaya apa? Kita punya hari agung, kita punya amalan-amalan agung, kita punya nabi yang agung, kita punya banyak amal-amal solih dan jangan sendiri bersama-sama keluarga besar. Siapa yang tadi melihat ada hewan ternak bagus, ingat nanti kata Rasulullah, ketika di akhirat besok, dagingnya, tulangnya, tanduknya, bulunya, semuanya datang memberikan saksi. Ya, ini adalah harta milik si fulan, kurban si fulan ya Allah. Makanya kalau bulunya saja dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau bulu dombanya, bulu apalagi tuh, bulu hewan kurban kita banyak, wih, kan keren banget tuh. Semuanya akan menjadi saksi di hari kiamat. Mungkin sedikit demikian Ustadz bisa sampaikan ya. Semoga kakak-kakak, abang-abang semuanya ingat kita mengingatkan yang lain, ajakin yang lain. Biar bareng-bareng. Ya, satu lagi jangan lupa kalau nanti sudah melihat hilal bulan sabit di awal bulan ya, kita jangan lupa doa melihat hilalnya ya. Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah hilalu rushdin wa khair. Mungkin sekian Ustadz kembalikan ke Kakak Atania dan syukran, terima kasih buat semua yang telah hadir. Ya, semoga Allah mudahkan perjalanan kita di dunia ini dan Allah mudahkan buat yang ingin berangkat haji. Pokoknya semualah ya, doa yang baik-baik untuk kita semua. Silakan Kakak. Jazakallah khair Ustadz atas tadabbur Quran di sore hari ini. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. teman yang ingin keluar dari Zoom dipersilahkan ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz dan juga Barakallah. Tania dan juga ayah bunda semuanya. Selamat berkurban ya. Selamat mempersiapkan diri makan daging. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin lah Ke jawab Palestina. dulu Ustaz. Palestina adiknya siapa namanya? Kimi. Kimi. Ahlan wa sahlan. Kemarin Mbak Nia kita datang ya. Insya Allah kita mau bikin acara popdar lagi pas liburan anak-anak. Semoga datang ya semuanya juga ya. Ustadz lupa ya, Kimi itu kemarin datang juga loh waktu ada waktu dari kita. Jago Cuman gambar. Yang nggak dapat. di depan Ustadz. Cuman nggak dapat angpau 20.000 karena udah duluan pulang, maaf ya. Oh iya. Iya ya. Iya karena Ya baik, bunda. terima kasih banyak ya Ustadz. Salam buat Mama Harika dan juga Harika. Dan juga buat semuanya. Terima kasih ya semuanya ya. Sampai ketemu lagi. Oke. Untuk Mbak Ginda bisa tolong di ini. Ditutup Zoom-nya. Atau Ata. Ya.